Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan AVK Audio Channel. Kali ini ada barang servisan ya. Ini MPPT dengan mereknya Stack. MPPT-nya agak lumayan, nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil ya. Ini MPPT ini masih baru, belum ada 1 bulan, dibeli sama teman saya. Nggak tahu kenapa kok dikirim ke sini, nggak dikirim ke yang jual. Jadi MPPT ini error, baru dipakai ada 1 mingguan sudah error. Jadi kasusnya begini, kalau MPPT ini diberi tegangan dari aki, tegangan input ya, tegangan input dari aki atau baterai. Nah, jadi tegangan input masuk, dia itu di input panel suryanya juga keluar tegangan sesuai dengan input aki. Jadi kalau diberi tegangan di input baterai atau aki, di PV-nya atau input solarnya itu juga keluar tegangan mengikuti tegangan yang ada pada baterai. Nah, kemungkinan ada MOSFET input ya, yang buat deteksi ada tegangan input atau enggak, itu biasanya jebol. Jadi nanti kita bongkar. Sebelumnya kita review dulu isi dari MPPT ini. MPPT ini kecil isinya di dalam. Nah, ini komponen utamanya. Ini ada 2 buah teroid. Ada 1, ada 2. Ini kawatnya kawat tunggal. Ukurannya coba kita ukur dulu menggunakan berapa mili ya. Kita ukur 0 sekitar 2,3 mili. Lumayan besar. Jadi alatnya hanya segini. Ini ada pendinginnya juga lumayan agak tebal, sekitar berapa nih, sekitar hampir 3 mili lah. Coba kita ukur tebalnya berapa. Bar pendinginnya sekitar 3,8 dan ketebalan siripnya sekitar 2 cm 2,2 dengan lebarnya sekitar 15 cm 15 kali 15. Oh iya benar, 15 kali 15 cm. Tingginya kecil, nggak terlalu besar. Nah, di sini juga dilengkapi dengan kipas. Kipasnya kecil, ini ukuran sekitar 6 cm. Kipasnya hanya ada 1, ukurannya 6 cm. Dan ini displaynya ada 3 buah tombol, sama ada 3 buah lampu LED buat panel, buat baterai, sama buat loadnya. Kalau di speknya di sini, ini maksimal 40 ampere dengan tegangan PV maksimal 150. Kalau harganya saya nggak tahu ini berapa, karena ini punya temen. Di sini kita bongkar copoti semua ini baut. Ada beberapa ini kita lepas semua ya, karena MOSFET-nya ada di bawah alat ini. Kita copot semua. Bentar, kita lepas dulu bautnya. Nah, setelah bautnya dilepas semua, tinggal dicopot ya. Nah, ini kitnya ada beberapa MOSFET sama dioda ultrafast. Coba kita copot dulu ininya. Ini biarkan aja lah, ini udah pakai lem soalnya.
Nah, jadi ini MOSFET-nya kecil-kecil, ada satu, ini ada dua, di sini ada dua, ini dua, ini dua. Yang ini ada dua buah, ini MOSFET-nya yang dibuat untuk beban load atau buat output ya. Jadi yang kontrol nyala enggaknya ini dua buah MOSFET. Yang ini buat dioda. Terus di bagian input dari PV ini masuk ke sini. Di sini ada dioda dulu. Ada dioda ultrafast baru masuk ke MOSFET. Nah, kemungkinan yang jebol salah satu dari MOSFET ini. Nah, yang di sini ada 4 buah MOSFET. Ini MOSFET utama ya, yang buat buck converternya. Jadi yang ngatur tegangan pengecasan dari sini buat buck converternya. Yang buat ngedrive dua rangkaian ini. Jadi satu induktor ini ada 2 buah unit. Jadi karena ada 2 buah induktor, makanya ada 4 buah unit MOSFET di sini. Sini kita tes MOSFET mana yang rusak, biar ketahuan mana yang rusak ya. Nah, selanjutnya kita akan mau ngecek mana MOSFET yang mengalami kerusakan. Di sini saya menggunakan satu buah AVO digital dengan skala ukur pada dioda ya. Caranya gampang, jadi kita ukur kaki tengah atau kaki drain menuju source-nya, kaki tengah dengan yang samping. Kalau kaki tengah itu drainnya, yang kaki samping yang bagian source-nya. Jadi kalau MOSFET-nya normal itu harusnya ketemu, karena dia ada dioda internalnya biasanya antara 0,2 sampai 0,7. Coba kita cek. Nah, ini menunjukkan 0,00. Ini bisa jadi ini rusak. Nah, ini juga rusak 0, nah sama, dia menunjukkan 0,00. Jadi dia short. Jadi ada 1 2 3 ini short. Nah, kalau yang ini 0,2. Jadi ini masih kemungkinan masih normal. Ini juga short. Yang ini 0,00 kemungkinan short. Ini 0,02. Nah, 1 2 3 4. Kita kasih tanda dulu yang mau dibuka. Di sini dibuka. Tapi nggak ada salahnya kita bongkari semua ya, takutnya ada yang konslet juga yang lain. Nah, yang ini normal, bagian loadnya 0,4 normal, nggak ada masalah bagian loadnya. Oke, kita bongkar MOSFET-nya. Nah, nih setelah dicopot 4 buah MOSFET ini, 1 2 3 4. Nih nomor serinya berapa ya? NCEP15T14. Tinggal kita carikan di ini datasheetnya berapa. Tidak harus sama sebenarnya sih. Yang penting datasheetnya, misalkan beli kayak gini nggak ada, kita cari persamaannya. Yang penting datasheetnya sama. Atau bahkan lebih, kalau mau lebih awet kita ganti yang lebih besar. Misalkan ini maksimal 20 ampere, kita ganti yang sampai 40 ampere dengan tegangan yang lebih besar. Ini kemungkinan over voltage bisa, karena di sini tulisannya 150, kalau dikasih 170 bisa jadi ini jebol. Karena ada beberapa MPPT yang seperti contohnya MPPT Sunwatt yang biru itu punya saya sendiri. Itu inputnya tidak menggunakan MOSFET seperti ini, tapi menggunakan relay. Jadi kalau ada tegangan PV masuk, baru kontak relaynya on. Jadi kalau menggunakan relay sebenarnya lebih aman, karena kan tegangan berapapun nggak ada masalah kan kontaknya. Berbeda dengan MOSFET seperti ini. Kalau MOSFET ini misalkan maksimal tegangannya 170 atau 160, kita beri tegangan 170 ya pasti langsung rusak. Begitulah kekurangannya.
Jadi mungkin MPPT ini seperti itu. Dan di sini juga nggak ada proteksi ini ya, proteksi polaritas. Kayaknya kalau ini terbalik bisa langsung jebol polaritas ininya. Oh, ada. Oh, ini polaritasnya hanya menggunakan satu buah dioda ini aja. Ini berapa ampere ya diodanya? Coba kita intip. MBR 3020 sekitar 20 ampere ini. Sekitar 30 ampere 200 volt. 3020 berarti 30 ampere 200 volt. 30200 nomor serinya. Nah, daripada ini nanti juga ikut rusak, mending kita ganti semua saja. Kita belikan yang baru. Kita carikan di toko elektronik yang tegangannya lebih besar dengan ampere atau arus yang lebih besar. Setelah dibongkar, ini MOSFET yang jebol, ada 2 unit. Ini setelah saya cek di datasheet, dia kerjanya di maksimal 150 volt dengan arus 120 ampere. Nah, makanya kalau menggunakan MOSFET bawaannya ini, begitu tegangan PV melebihi 150 pasti jebol. Karena di datasheet ini maksimalnya hanya 150. Begitu dia masuk PV atau kita misalkan instalasinya masang PV-nya pada saat siang hari, bisa kemungkinan ini langsung jebol. Nah, karena dicarikan yang bentuknya seperti ini agak susah, akhirnya saya inisiatif diganti menggunakan MOSFET yang lebih besar. Nah, ini MOSFET dengan arusnya bisa 150 ampere dengan tegangan 175 volt. Jadi misalkan nanti tegangan PV masuknya 150 aman. Jadi cukup satu biji aja. Ini kita modifikasi taruh di samping. Ini ya tempat yang MOSFET yang jebol. Ini MOSFET buat switch input PV. Kalau yang ininya sudah nggak ada masalah, ini aman. Ini satu buah MOSFET buat output loadnya. Ini proteksi output ke baterai. Yang ini yang buat ngedrive induktor, ini buat buck converternya. Jadi kita pasang, kita rakit biar bisa nyala lagi. Nah, setelah dimodifikasi, ini hasilnya ya. MOSFET-nya kita taruh samping, karena kalau ditaruh di bawahnya juga tidak memungkinkan, karena MOSFET-nya kalau yang tipe jumbo ini agak tebel ya, jadi bisa mempengaruhi MOSFET yang kecil-kecil, bisa agak ngangkat. Jadi kita taruh bawah sini. Habis ini kita uji coba udah normal apa belum. Setelah selesai dirakit, kita uji coba dulu. Kita sambungkan ke aki ya, di sana ada aki 12 volt, aki basah ya, bekasnya mobil. Kita sambungkan dulu, apakah sudah normal apa belum. Sebelumnya kalau dia disambungkan ke aki, nah, input PV ini langsung ada tegangan. Nah, kalau sekarang saya copot dulu kamera. Jadi permasalahannya sebelumnya itu, jadi kalau dia nyambung ke aki, nah di sini ini walaupun belum ada input PV langsung ada proses pengecasan, dan tegangan di input PV itu sama dengan tegangan pada aki karena MOSFET-nya itu jebol itu. Coba kita beri input tegangan. Nah, selanjutnya kita beri input menggunakan adaptor. Ini tegangannya sekitar 19 volt ya. Nah, begitu diberi input, nah seperti ini tampilannya. Masuk. Jadi seperti ini. Tapi kayaknya nggak kuat ini. Buat apa namanya? Buat udah masuk arus tapi nggak bisa melakukan charging karena ampernya terlalu kecil.
Sel 7 ampere Protek. Jadi MPPT stack ini di dalamnya ada 2 buah toroid ya. Nah, di sini soket input, ini positif, negatif, ini soket baterai, positif, negatif, dan ini soket beban atau load. Nah, dari soket input ini masuk di dioda sini, terus baru masuk ke satu buah elko. Ini elko-nya 1000 mikro 200 volt. Kalau yang ini elko buat output ke baterai. Ini elko-nya 680 mikro 100 volt. Oke, seperti ini penampakan MPPT stack yang 40 ampere ya. Dia jebol bagian MOSFET, bagian proteksi inputnya. Kita akali dengan menambahkan MOSFET di sampingnya begini, karena kalau kita pasang di bawahnya nggak bisa. Sebenarnya MOSFET bawaannya kecil, nggak sebesar ini, tapi karena nyarinya agak susah, biar cepat selesai kita langsung ganti yang besar. Nah, ini MOSFET-nya yang rusak nih. Ini jebol karena over voltage. Di datasheetnya tertulis 150 volt. MOSFET-nya diberi PV sebesar 150 volt lebih paling, maka dia langsung jebol. Jadi sarannya bagi teman-teman yang menggunakan stack ya, kalau bisa tegangan maksimal dari PV pada saat VOC, pada saat tidak ada beban ya sekitar 130 lah, karena MOSFET-nya itu maksimal 150. Kalau kita paksa dengan PV input 150 pasti jebol begitu. Oke, terima kasih.